Halo, para investor dan pedagang yang terhormat. Layanan informasi dan analitis sedang menghubungi sistem Guru Markets. Mari kita mulai dengan data umum tentang perusahaan. Jika Anda tertarik, Anda dapat menjeda video. Anda dapat mempelajari semua indikator organisasi lebih dekat. Kami akan membandingkan indikator fundamental perusahaan saat ini dengan Anda. Opendoor Technologies Inc., ticker OPEN. Ulasan ini berdasarkan informasi terkini per 28 Juli 2025. Berdasarkan klasifikasi Guru Markets, organisasi Opendoor Technologies termasuk dalam subkategori Akomodation. 39 organisasi berpartisipasi dalam penilaian. Lihat keputusan yang dibuat di akhir video ini. Hasil perusahaan, minus 7,5 dari 10 poin. Skor rata-rata untuk subkategori adalah 2,5 poin. Jika Anda melihatnya dari perspektif yang sangat luas, dalam keseluruhan pasar saham AS, kita dapat melihat bahwa skor rata-rata untuk pasar saham secara keseluruhan adalah 1,7. Terhadap peringkat minus, 7,5 poin untuk perusahaan Opendoor Technologies Inc. Membandingkan dinamika harga saham perusahaan Opendoor Technologies dan perusahaan subkategori, kita dapat melihat bahwa selama 12 bulan terakhir saham perusahaan Opendoor Technologies menunjukkan perubahan sebesar minus 1,8%. Terhadap perubahan harga pada subkategori 6,3%. Kapitalisasi pasar perusahaan Opendoor Technologies Inc. berjumlah 1,85 miliar dolar. Dengan kapitalisasi pasar sebesar 217 miliar dolar, subkategori ini bernilai 1,5 miliar dolar. Nilai buku perusahaan diperkirakan sebesar 0,58 miliar dolar. Dan kapitalisasi subkategori tersebut adalah 88 miliar dolar. Setelah membandingkan pangsa pasar dan kapitalisasi saldo, kita melihat hal berikut. Bagian yang ditempati Opendoor Technologies Inc. dalam subkategori saat menilai nilai pasar adalah 0,85%. Nilai buku adalah 0,662%. Penilaian pangsa pasar perusahaan dan nilai buku subkategori, buruk, minus 1 poin. Kewajiban keuangan organisasi yang dianalisis berjumlah 2,268 miliar dolar. Kewajiban keuangan terhadap nilai buku menyumbang 391% ekuitas perusahaan. Penilaian tingkat utang perusahaan, sangat buruk, minus 2 poin. Rasio nilai pasar perusahaan terhadap keuntungannya adalah 0. Dengan rata-rata dalam subkategori 17. Rasio harga terhadap pendapatan dibandingkan dengan perusahaan dalam subkategori, sangat buruk, minus 2 poin. Laba selama 12 bulan terakhir adalah minus 367 juta dolar. Pendapatan masa depan untuk 12 bulan berikutnya tidak diketahui. Evaluasi indikator keuntungan masa depan yang diharapkan dibandingkan dengan subkategori, buruk, minus 1 poin. Rasio nilai terhadap pendapatan perusahaan adalah 0,4. Rata-rata untuk subkategori adalah 1,4. Evaluasi rasio harga pasar terhadap pendapatan perusahaan dibandingkan dengan indikator perusahaan dalam subkategori, baik, 1 poin. Pendapatan selama 12 bulan terakhir adalah 5.110 juta dolar. Pendapatan ke depan untuk 12 bulan berikutnya tidak diketahui. Evaluasi indikator proyeksi volume penjualan masa depan dibandingkan dengan indikator perusahaan dalam subkategori, buruk, minus 1 poin. Marginalitasnya minus 7,2%, dengan rata-rata 8% untuk subkategori. Penilaian profitabilitas dibandingkan dengan indikator perusahaan dalam subkategori, TOLET, minus 0,5 poin. Pangsa perusahaan dalam jumlah karyawan di subkategori adalah 0,238%. Ini 257% lebih rendah dari pangsa kapitalisasi pasar.
Jumlah modal per karyawan perusahaan adalah $1.260.000. Dan untuk subkategori $353.000. Penilaian volume modal pasar per karyawan dibandingkan dengan indikator dalam subkategori, lumayan, 0 poin. Jumlah keuntungan per karyawan individu minus, $250.300. Rata-rata dalam subkategori, $20.800. Evaluasi laba per karyawan individu dibandingkan dengan indikator perusahaan dalam subkategori, tolet, minus, 0,5 poin. Pendapatan perusahaan per karyawan adalah $3.486.000. Subkategori, $259.000. Evaluasi pendapatan per karyawan individu perusahaan dibandingkan dengan indikator perusahaan dalam subkategori, tolet, minus, 0,5 poin. Saham yang dijual mencapai 22,2%, dibandingkan dengan rata-rata subkategori sebesar 3,6%. Indikator teknis RSI 14 menunjukkan tingkat 70% untuk perusahaan Opendoor Technologies Inc. Sedangkan pada subkategori tingkat RSI 14 adalah 60%. Saham perusahaan tersebut sebenarnya bernilai sekitar $2,55. Target harga konsensus untuk saham perusahaan adalah sekitar $0,94. Mari kita lihat tabel pesanan, yang tersedia untuk semua orang, tautan di komentar yang disematkan. Tabel pesanan berisi semua keputusan yang diterima secara publik pada musim tertentu oleh Sistem Informasi dan Referensi Guru Markets. Akses ke tabel pesanan gratis dan terbuka, tautan di komentar yang disematkan. Sebagai hasil analisis saham perusahaan Opendoor Technologies Inc. Sistem Informasi dan Referensi Guru Markets, sebuah keputusan telah dibuat. Perintah untuk membuka penurunan pada $2,54 per saham. Kesepakatan tersebut terbuka karena perusahaan tersebut memiliki valuasi dan tren harga yang agak buruk. Penilaian perusahaan didasarkan pada metode penilaian, indeks AKIM. Take profit ditetapkan pada 0,8. Stop loss ditetapkan pada 4,28. Jika order tidak ditutup dengan take profit atau stop loss, maka order akan ditutup secara otomatis pada akhir sesi perdagangan tanggal 27 Agustus 2025. Atau pada hari perdagangan terakhir sebelum tanggal tersebut. Jantung, SRPT, akan menjadi order beli utama. Video transaksi utamanya sudah dipublikasikan di channel ini. Ketika salah satu order ditutup, order dasar atau order penyeimbang. Pesanan kedua ditetapkan pada harga sebenarnya. Terima kasih telah menonton sampai akhir dan menggunakan sistem bantuan Guru Markets.